Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di sore hari ini kita dipertemukan Allah di tempat yang terbaik, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Maka bersyukur, alhamdulillah, kita termasuk hambanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk mencintai apa yang dicintai Allah. Allah cinta dengan masjid, kita pun cinta, senang, nyaman berada di masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bulan ini, yaitu bulan Muharram, adalah merupakan bulan yang mulia. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memuliakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini adalah merupakan hari yang istimewa, hari yang memiliki keutamaan tersendiri di dalam Islam. Hari ini adalah hari tanggal 9 Muharram, sebuah hari yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berpuasa untuk menyelisihi orang-orang Yahudi di zaman itu. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari 10 Muharram atau tanggal 10 Asyura adalah merupakan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza akan al-'am al-muqbil sumna yaum at-tasi'." Oleh karena itu, insyaallah di tahun depan kita juga akan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Maka di sini para ulama menganjurkan untuk kita berpuasa di tanggal 9 Muharram sebagai bentuk untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani yang saat itu mereka hanya mengkhususkan berpuasa atau mereka mengagungkan tanggal 10 Muharram sebagai hari raya bagi mereka. Begitu pula disunnahkan untuk kita berpuasa di tanggal 11 Muharram, sebagaimana keumuman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Sumu yauman qabla wa yauman ba'dahu." Berpuasalah sehari sebelumnya, yaitu sehari sebelum tanggal 10 Muharram, yaitu hari ini tanggal 9 Muharram, wasumu yauman ba'da, dan berpuasalah sehari setelahnya.
yaitu setelah tanggal 10 Muharram, yaitu berpuasa di tanggal 11 Muharram. Dan ini adalah urutan yang paling sempurna, di mana seorang hamba beribadah di tanggal 9, yaitu berpuasa di tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Untuk saat ini bertepatan dengan hari Ahad tanggal 7 Agustus, hari Senin tanggal 8 Agustus, dan hari Selasa tanggal 9 Agustus. Ini adalah merupakan urutan yang terbaik untuk kita melaksanakan puasa di bulan Muharram. Adapun bagi yang hari ini tidak bisa melaksanakan ibadah siam di tanggal 9 Muharram, ketika besok hari tanggal 10 Muharram ia berpuasa Asyura, sebagaimana puasa ini juga memiliki keutamaan dan keistimewaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang apa keutamaan puasa Asyura, Nabi bersabda, yukaffirus sana al-madhiyah, menghapus dosa setahun yang lalu. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan dan berikan kemampuan kita untuk berpuasa di hari esok, yaitu di hari Senin tanggal 8 Agustus. Maka bagi yang tidak berpuasa di hari ini, maka diharapkan untuk besok hari di tanggal 10 Asyura hendaklah berpuasa di tanggal 10 Muharram ini untuk mendapatkan keutamaan yang sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jumhur ulama menghukumi berpuasa hanya di tanggal 10 Muharram sebagaimana dengan hukum makruh atau dibenci. Kenapa dibenci? Karena ini adalah menyamai dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Karena tanggal 10 adalah merupakan hari yang diagungkan oleh mereka. Oleh karena itu bagi yang berpuasa di tanggal 10, maka dianjurkan berpuasa sehari setelahnya, sebagai bentuk juga untuk menyelisih orang Yahudi. Yang terpenting kita berusaha, berupaya untuk mengikuti apa yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Khaliful Yahud wan Nasara, selisihilah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang 6 amalan. 6 amalan yang ketika kita dapat istiqomah mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita sebagai penghuni surga. Tentu kalau saya bertanya kepada masing-masing dari kita, siapa yang pengen masuk surga? Semua pasti pengen masuk surga. Namun pertanyaan besar yang selanjutnya adalah, apa yang telah kita upayakan atau apa yang sudah kita perbuat untuk menggapai apa yang kita inginkan? Sebagaimana 2 pekan yang lalu ketika saya diminta untuk mengisi kajian Aisyah, saya bertanya kepada ibu-ibu, siapa yang pengen haji? Maka semuanya angkat tangan. Dan ketika saya bertanya kepada pertanyaan yang selanjutnya, siapa yang sudah daftar haji? Maka yang mengangkat tangan hanya beberapa orang saja. Maka keinginan itu harus diikuti dengan ikhtiar, harus diikuti dengan wujud nyata, harus diikuti dengan sebuah amalan ibadah yang menunjang atau menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebagaimana ketika kita ingin masuk surga,
maka tentu kita harus lebih maksimalkan diri kita untuk melakukan ibadah atau amal salih yang mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimallah, berbicara tentang surga, maka kita diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita meminta surga, maka mintalah surga yang terbaik. Jangan wes yang penting mlebu swarga gitu kan. Tapi mintalah kepada Allah surga yang terbaik. Dan surga yang terbaik itu adalah bernama Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang terbaik, surga yang tertinggi, surga yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan surga yang harus diminta oleh setiap seorang mukmin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Inna fil jannah mi'ata darajah." Sesungguhnya surga itu ada 100 derajat tingkatan. Jadi surga itu ada berapa? 100 tingkatan. Nah, tinggal kita pengen tingkatan yang mana? Tingkatan yang paling rendah atau tingkatan yang paling tertinggi? Jadi ada berapa? 100 tingkatan. A'addallahu lil mujahidina fi sabilihi. Di mana surga-surga ini hanya dipersiapkan Allah, disediakan Allah, diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mujahidina fisabilih, yaitu orang yang benar-benar bermujahadah, orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh membuktikan ketaatannya kepada Allah berupa ketundukan, kepatuhan, ketaatan, dan diwujudkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tahu siapa yang mereka benar-benar sungguh-sungguh untuk mendapatkan surganya Allah. Siapa yang benar-benar sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, dan siapa yang enggak sungguh-sungguh. Sebagaimana seorang guru tahu siapa murid yang serius, murid yang sungguh-sungguh dalam belajarnya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu segala apa yang kita lakukan. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, di dunia ini tidak ada tempat di mana kita melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan tidak dilihat oleh Allah. Sehingga apapun yang kita lihat, apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Begitu pula di dunia ini tidak ada satupun tempat ketika kita berucap sesuatu Allah nggak dengar apa yang kita ucapkan. Bolehlah orang nggak dengar ucapan kita, atau bolehlah kita berada di ruang kedap suara yang ketika kita berbicara di dalamnya, maka orang yang berada di luar itu tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang ada di dalam. Itu hanya berlaku bagi manusia, namun itu nggak berlaku bagi Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Sami', Maha Basir. Allah Maha mendengar setiap ucapan, setiap suara hamba-hambanya. Al-Basir, Allah Maha mengetahui segala apapun, Allah Maha melihat apapun yang dilakukan hambanya. Bahkan daun yang jatuh, ya kan, la ya'lamu illallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ya, kita saja tidak bisa menghitung. Kita punya pohon misal, berapa daun yang jatuh dalam sehari? Itu baru satu pohon. Bagaimana kalau kita punya 2 pohon, 3 pohon, 4 pohon? Di dunia ini ada berapa pohon? Setiap
daun yang jatuh dari rantingnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan surga dan siapa yang tidak sungguh-sungguh untuk mendapatkan surga. A'adallah lil mujahidin fisabilillah. Allah siapkan surga ini bagi orang yang benar-benar bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama wal ard. Antara setiap derajat dengan derajat yang selanjutnya itu jaraknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama bainas sama wal ard, sejauh jarak antara langit dan bumi. Itu setiap satu derajat ke derajat yang selanjutnya antara langit dan bumi. Dan kita menyaksikan sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit. Yang ada di atas kita itu baru awan, sedangkan langit itu jauh lebih luas dari itu. Bayangkan betapa jauhnya antara jarak satu surga dengan surga yang selanjutnya. Dan jarak sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaraknya adalah antara langit dan bumi, kama bainas sama wal ard. Fa idza sa'altumullah, nah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian meminta, berdoa, memohon kepada Allah, fasaluhul firdaus fa innaha ausatul jannah. Apabila kamu meminta kepada Allah untuk masuk ke dalam surga, fasaluhul firdaus, maka mintalah kepada Allah agar engkau dimasukkan ke dalam surga yang bernama Firdaus. Fa innahu ausatul jannah wa a'lal jannah, karena sesungguhnya Firdaus ausatul jannah, surga yang terbaik, surga yang terbaik. Wa a'lal jannah, surga yang paling tinggi, surga yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawqahu arsyur rahman, atasnya adalah arsy-Nya Ar-Rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari surga Firdaus itulah darinya mengalir surga, mengalir anharul jannah, sungai-sungai surga. Jadi sumbernya dari surga Firdaus. Nah, ini adalah menunjukkan surga yang tertinggi, surga yang terbaik sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa saja amalan yang memasukkan kita ke dalam surga Firdaus? Amalan ini disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun, silakan yang bawa Al-Quran atau yang bawa HP bisa dibuka Al-Quran atau HP-nya, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ini ada 6 amalan yang kalau kita konsisten, istiqomah, komitmen untuk mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita ke dalam surga Firdaus. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung, aflah,
orang ini menang. Siapa? Al-mu'minun. Jadi yang menang itu nanti di hari kiamat adalah orang yang beriman. Tidak bisa orang kafir menang di akhirat, atau orang zalim tidak bisa menang di akhirat. Ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung, telah menang orang-orang yang beriman. Apa ciri-ciri orang yang beriman? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Pertanyaan besarnya, salat kita yang selama ini yang sudah kita lakukan, berapa tahun yang sudah khusyuk? Dari kita balik sampai usia kita saat ini, berapa sholat kita yang khusyuk? Berapa tahun sholat kita yang diterima Allah? Karena hanya sholat yang khusyuk, sholat yang tumakninah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sholat yang tidak khusyuk, yang jasadnya berada di masjid namun fikirannya berada di luar masjid, fikirannya di luar, tidak untuk ibadah kepada Allah, tidak tumakninah di dalam sholatnya. Sampai Nabi memerintahkan sahabat, ketika melihat sahabat ini sholatnya cepat-cepat, Nabi suruh ngulangi lagi. Seandainya boleh, tentu Nabi nggak perintahkan untuk ulangi, tapi kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Ini orang sholatnya tidak khusyuk dan tidak tumakninah. Maka ketika kita ingin menjadi calon penghuni surga Firdaus, maka syarat yang pertama yang disebutkan Allah dalam surat ini apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kita khusyuk dan tumakninah dalam salat kita. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Nah, ini penting, apalagi di zaman sekarang. Ya, di zaman yang dimana kita dipertontonkan dengan tontonan-tontonan sampah. Kita ditontonkan tontonan-tontonan yang tidak mendidik, bahkan tontonan-tontonan yang merusak moral, merusak akhlak kita, merusak kepribadian kita, merusak generasi-generasi anak-anak kita. Astagfirullahaladzim. Maka di antara ciri penghuni surga, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, yaitu orang yang meninggalkan hal yang sia-sia, hal yang tidak bermanfaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau kita ingin lihat ini orang Islamnya baik enggak, lihat apa yang dia lakukan. Apa yang dilakukan dari bangun tidur sampai dia tidur lagi. Karena di antara indikator kebaikan keislaman seorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Dan dia melakukan segala hal yang bermanfaat. Maka pastikan apa yang kita lakukan dari pagi bangun tidur sampai kita tidur lagi bermanfaat untuk diri kita di dunia dan bermanfaat untuk diri kita di akhirat. Berkualitas. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, saya punya moto hidup. Hidup ini singkat, namun yang singkat ini harus berkualitas. Karena kita nggak tahu apakah kita diberikan Allah umur sampai berapa tahun kita. Kita nggak tahu. Apakah usia kita sampai 40 tahun atau usia kita sampai 50 tahun? Apakah usia kita sampai 60 tahun? Apakah usia kita sampai 70 tahun? Kita nggak tahu. Maka kalau kita nggak tahu, pastikan
Dari kita bangun tidur sampai kita tidur, pastikan yang kita lakukan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pastikan apa yang kita lakukan dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya diridhoi Allah. Jangan sampai kita melakukan hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nggak tahu apakah besok kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Kita nggak tahu apakah besok kita masih punya kesempatan untuk kita bertaubat, beristighfar kepada Allah. Maka ketika Allah kasih kita hidup, kesempatan ini bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Boleh jadi masih banyak dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Dan termasuk di antara amalan yang dapat menggugurkan dosa adalah dengan ibadah beramal salih, dan salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah siam. Maka mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini pun dapat menjadi wasilah agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Di antara ciri penghuni surga Firdaus adalah mereka yang komitmen dengan zakatnya. Dan ini tentu secara khusus bagi orang-orang kaya. Orang dikatakan kaya kalau hartanya mencapai nisab, dan harta itu bertahan kepada dirinya selama 1 tahun, yang dimaksud dengan haul. Ketika 1 tahun dan hartanya masih mencapai nisab, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau dia nggak zakat, maka dia berdosa, karena dia termasuk kategori yang mampu zakat. Dan ada ancaman khusus bagi orang yang tidak mau zakat. Maka jadi orang kaya itu nggak enak, ya. Jadi orang kaya itu apa? Nggak enak. Tapi ya enak juga. Nggak enak apa? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki hidayah itu pada diri kita. Karena banyak orang yang dikasih kekayaan tapi dia tidak lulus dengan ujian kekayaan. Dia kaya tapi dia tidak mau zakat. Dia kaya nggak mau sedekah. Dia kaya dia sombong. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhu bi'adzabin alim. Jadi orang kaya kalau nggak mau zakat, orang bakal masuk surga. Bahkan Allah mengatakan fabashshirhu bi'adzabin alim, sampaikan kabar kepadanya bi'adzabin alim, dia akan dapat azab yang pedih. Dia dapat azab yang pedih. Dan ancaman ini hanya berlaku bagi orang kaya. Orang kaya, orang miskin tidak ada ancaman kayak gini. Karena tidak ada kewajiban zakat bagi orang miskin. Atau boleh orang miskin berinfak atau bersedekah sesuai kemampuannya. Maka ciri penghuni surga kalau dia kaya apa? Lizzakati fa'ilun. Perhatikan zakatnya. Ini Indonesia ini kalau orang kaya itu sadar zakat, nggak ada kemiskinan. Ya kan? Orang Indonesia ini yang muslim yang apa istilahnya itu? Crazy rich, ya. Crazy rich, crazy itu apa? Edan, rich kaya. Berarti sugih yo edan. Edannya perkara sugih apa sugih perkara edan? Gila kekayaan. Kok mau dipanggil crazy rich gitu? Bahkan bangga mereka. Ya kan? Diuneni wong edan kok seneng gitu. Ya kan? Nah ini. Kalau orang-orang kaya yang muslim ini punya kesadaran tentang apa? Zakat. Tidak ada orang miskin. Kenapa? Karena semua sudah tercukupi. Karena tidak kurangnya kesadaran zakat inilah yang menyebabkan masih ada kemiskinan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafidun. Ini yang penting. Yang nomor 4. Walladzina hum li furujihim hafidun.
Salah satu ciri penghuni surga Firdaus adalah mereka yang dapat menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, kemaluannya. Coba kita lihat sekarang, berapa banyak angka perselingkuhan, berapa banyak perceraian sebabnya adalah perselingkuhan. Suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Kenapa? Karena tidak paham dengan agama. Maka ciri penghuni surga yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidz, menjaga kemaluan, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu, kecuali pada istrinya. Ya, kalau di zaman dahulu ada budak. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kita singkat saja. Yang keempat, yang kelima adalah orang yang memegang amanah, wa ahdihim ra'un, dan menepati janji. Nah, ini penting. Harus apa? Amanah dan tepati janji. Walladzina hum ala sholatim yuhafidun. Yang terakhir, yang konsisten menjaga salat. Ayo, sudah sampai mana perhatian kita dengan salat? Maka ini 6 amalan ini ayo kita jaga. Kalau sudah kita jaga, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warithun. Mereka adalah para pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarisunal firdaus, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Orang-orang yang Allah berikan warisan yang terbaik. Orang pengen warisan tanah, warisan rumah, warisan mobil, warisan duit, warisan ini. Justru Allah telah sediakan apa? Warisan yang terbaik. Apa? Firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka adalah orang-orang yang akan kekal di surga Firdaus. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada sore hari ini kumpulkan kita di tempat yang dicintainya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat Allah kumpulkan kita di surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada sore hari ini. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.